Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, tentu kita senang berwisata. Kita senang piknik, kita senang healing. Dan itu dibolehkan dalam Islam. Ada namanya rihlah dalam Islam. Ya, ada yang namanya tadabbur alam dalam Islam, ada yang namanya ziarah, ada yang namanya safar. Itu di dalam Islam dibolehkan. Tapi yang jadi masalah, apakah piknik kita, wisata kita itu sudah sesuai dengan adab-adab Islam? Maka insya Allah kita bahas 12 adab berwisata dalam Islam. Mana 12 adab berwisata dalam Islam? Yang pertama, niat lillahi ta'ala, bahwa saya ingin tadabbur alam, melihat ciptaan Allah. Jadi niatnya yang lurus, jangan ada niat untuk maksiat, mesum dan lain sebagainya yang tidak baik. Yang nomor kedua harus istita'ah. Ya, istita'ah itu punya dananya, jangan sampai ya nekat ya, jadi bondo nekat. Enggak boleh. Kenapa? Karena kita hilang muru'ah, jadi pengemis nanti di jalan. Nanti kita juga bisa menyusahkan orang lain, harus ya jadi beban orang lain, itu nggak boleh. Jadi harus nabung dulu lah, harus punya dana baru berwisata, nggak boleh nekat. Ya. Selanjutnya yang nomor ketiga, tidak untuk tujuan maksiat, nggak boleh piknik karena kata Ustadz boleh nih dalam Islam piknik rihlah. Pikniknya malah misalnya ke tempat-tempat konser maksiat yang di situ mengumbar aurat, mengumbar syahwat, itu haram. Gitu. Jadi harus tujuannya jangan maksiat. Yang nomor keempat, kalau muslimah harus dengan mahram. Nggak boleh muslimah gadis berwisata sendirian. Itu fitnah dan itu na'udzubillah juga khawatir ada kejahatan. Ya, namanya perempuan, kadangkala namanya traveling, itu kan di jalan ketemu dengan berbagai karakter orang, termasuk orang-orang jahat, itu suatu keniscayaan. Maka di dalam Islam, karena untuk menjaga marwah perempuan, tidak boleh perempuan berwisata sendirian tanpa mahram. Ya, harus sama adik, kakak, atau paman, atau orang tua, atau saudara yang mahram. Atau kalau misalnya ya ini ahwat semua tapi massal, satu bis ya, ada gurunya, ada musrifahnya, wali asrama misal, ustazahnya, ya kalau bareng-bareng semuanya banyak orang, itu ada ulama yang membolehkan karena intinya aman dari fitnah gitu. Selanjutnya yang nomor kelima, ada pemimpin rombongan. Ini adabnya. Kalau kita piknik rihlah bareng-bareng harus ada pimpinan rombongan. Karena di hadisnya gitu, idza kharaja salasatun fis safar falyu'ammiru ahaduhum. Hadis riwayat Ibu Abi Daud. Ketika kalian safar ke perjalanan jauh, maka harus mengangkat pemimpin salah satunya. Ya, namanya satu bis harus ada leadernya, ya leadernya. Kenapa? Karena itu untuk kemaslahatan semuanya. Kita sholat di sini, kita berhenti di sini, kita tidak boleh ke situ karena ini, tidak boleh ini karena bahaya. Itu kan ada leader, itu lebih bagus. Selanjutnya juga nomor keenam, harus tahu ilmu ibadah safar. Jadi sebelum piknik wisata yang jauh itu harus tahu ilmu jamak, qasar, jamak takdim, jamak takhir, harus tahu ilmunya. Selanjutnya yang nomor ketujuh, jaga makanan halal. Ya, jadi harus dijaga makanan kita, dipastikan halal, jangan yang haram. Kalau kita wisata ke Thailand, kalau kita wisata ke Singapura, wisata ke itu harus menjaga. Kenapa? Karena tidak semua daging itu daging sapi, daging kambing, mungkin daging babi. Jadi harus dijaga kehalalannya. Kulullah min nabata min haramin fannaru aulabih. Setiap daging yang jadi dari barang haram akan dilalap api neraka. Jadi kita harus menghindari yang haram. Yang nomor ke-8, bawa alat sholat. Jadi jangan lupa sajadah, mukena, sarung, baju koko, mungkin Quran kecil, atau yang biasa pakai tasbih, bawa tasbih untuk selalu ingat ibadah.
Yang nomor ke-9, jaga pandangan, ya. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim, An-Nur ayat 3. Jadi yang namanya tempat wisata kadang-kala kan ada non muslim yang pakaiannya terbuka dan lain-lain, kita harus jaga pandangan. Yang nomor ke-10, tidak boros berlebihan. Jangan kayak kesurupan, ya, punten, belanja ini belanja itu, pas pulang waduh kartu kredit apalagi, wah itu bahaya. Kita bisa bangkrut pas pulang. Jadi tetap harus sadar diri, ya, untuk ngerem dari hal-hal sifatnya hedonisme berlebihan berbelanja. Yang ke-11, jaga akhlak. Dimanapun, kapanpun, dengan siapapun, walaupun jauh dari kampung halaman, jaga akhlak. Yang ke-12, selalu berdoa. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata. Sebelum berangkat berdoa, di sana penuh doa, pulangnya penuh doa. Karena doa orang yang sabar mustajabun, diijabah insyaallah. Terima kasih yang berbicara baik, yang menyimak baik, ada yang lebih baik, yang mengamalkan 12 adab berwisata. Semoga wisata kita bahagia tapi tetap jadi ladang surga dan pahala. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.